wal Alam. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor MSQ 1723. Peserta dengan nomor MSQ 1723 akan membawakan tema syarahan moderasi beragama dalam mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin. Kepada nomor peserta MSQ 1723 disilakan. Kamera sampai mana, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Tutut Husnia, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan, identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi, hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lain, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan. Masih ingatkah kita, hadirin, peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja yang sedang beribadah di rumah, pembacokan imam masjid yang sedang salat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Hamba berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Syekh Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan, Yakhbaru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatallahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjalinkan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sedalam-dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatan. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الهرمان انهدوا على الوطن Ya lilwatan, ya lilwatan, ya lilwatan, hubbul watan minal iman, wala takun minal iman, innadu alal watan. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata wasatan berkembang menjadi adil dan seimbang. Allah juga menegaskan sisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasatun, umat yang berada di tengah-tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, tapi memadukan aspek jasmani dan rohani, sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang beribu sayang, fenomena yang muncul sepanjang peradaban dan terus berulang adalah ketidakadilan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi saling tolak, saling dorong, saling tabok, saling tojok, bahkan saling bacok. Timbul pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena sebagian umat muslim ada yang memiliki rasa berlebih-lebihan, atau di dalam istilah agama Islam disebut ghuluwun, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. jauhkanlah diri kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam
من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas pengetahuan. Dengan demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofatun Tafasir jilid 1 halaman 410 beliau menjelaskan, ay la tasubbu alihatal musyrikin wa asnamahum, janganlah kalian menghina berhala orang-orang kafir. Allah juga menyuruh kita untuk tidak menghina berhala orang-orang kafir, karena di balik cacian dan hinaan kita akan timbul kerusakan, yakni mereka akan menghina Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, terdapat 3 cara agar moderasi beragama terlaksana. Yang pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, Kemampuan mengendalikan emosi dan nafsu belaka. dan yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. Jadi bukan ajaran agama yang dimoderasi, tapi cara beragama kita yang harus mendapatkan sentuhan moderasi, sehingga Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Sejarah membuktikan, hadirin, Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, bengis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah ajaran agama yang harmonis, rahmatan lil alamin. Dengan demikian, jika akhir-akhir ini masih terdapat tindakan terorisme radikalisme yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan hanya merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan Veda Teresi Agatia. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian pula Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lisu, Sensu, dan Sensuennya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dengan demikian, hadirin, syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan
adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai untuk sampailah pada semboyan kita. Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda-beda tetapi tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. tanah air Indonesia. Kita semua anak Indonesia, jadi satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, Oh tanah airku Indonesia Raya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi skala perpecahan. Wahai pemuda, mari harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Oh tanah airku Indonesia Raya, tanah airku Indonesia. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang penampilan peserta Syarul Quran dengan nomor peserta MSQ 1722